Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 18 Garut yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Kemudian terima kasih juga kepada Wakil Kepala SMA Negeri 18 Garut, dan juga terima kasih pada guru-guru SMA Negeri 18 Garut yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan iradatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para bapak ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu modul atau bentuk aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini yaitu sosialisasi pembuatan keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasannya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong yang menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menjadikan kasih sayang sebagai ruhnya mendidik, teliti dalam mencapai potensi yang dimiliki anak, adil dalam memperlakukan anak. Artinya kita harus memperlakukan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya konsep utama pada modul budaya positif yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima restitusi posisi kontrol seorang guru, kemudian keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Baik para Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi adalah sebuah metode pembelajaran yang memberikan banyak pilihan dalam prosesnya, mulai dari materi hingga metode pembelajarannya, tapi bukan berarti memberikan banyak tugas yang beragam. Tentunya Bapak Ibu guru sudah paham dan sudah tahu berkaitan dengan pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kemudian kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya
Ada sedikit intermezzo barangkali Bapak Ibu. Ketika berbicara masalah kontrol atau ilusi mengontrol gitu. Misalkan Bapak dan Ibu atau Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B itu boleh membujuk, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol yang kemudian dikembangkan dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Baik Bapak Ibu, itu mengenai ilusi-ilusi yang berkaitan dengan kontrol. Sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol seseorang, ataupun seseorang tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, yang itu disesuaikan dengan apa yang menjadi pengetahuan kita, apa yang menjadi pemahaman kita, yang kemudian bisa kita aplikasikan dalam bentuk kontrol diri, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol?
Stephen pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelajahan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik Bapak Ibu, di bagian itu disampaikan mengenai stimulus respon dan juga teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol bahwasannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi pada stimulus respon bahwasanya kebutuhan kita itu sama, pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon bahwa semua orang melihat yang sama. Nah, pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu barangkali stimulus respon dan teori kontrol yang memang harus kita pahami Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang disiplin positif. Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Kebanyakan kata disiplin itu akan dihubungkan dengan teratur, kemudian kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman Bapak Ibu. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu kalau bisa itu dijadikan alternatif terakhir. Kalau perlu itu bisa kita tidak menggunakannya begitu Bapak Ibu. Selanjutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya Bapak Ibu, makna disiplin yang sesungguhnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai merupakan nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang ketiga, kita berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah, itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan hidup, kemudian kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba melihat contoh di Bapak Ibu ya. Pada contoh kasus, ada seorang siswa bernama Asep, Bapak Ibu. Dia dilaporkan oleh beberapa temannya karena sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jadi ketika di kelas misalkan ada siswa, kemudian dilaporkan oleh temannya bahwasannya Asep ini sering meminta bekal makanan dengan paksa terhadap teman-temannya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa alasan Asep melakukan hal tersebut? Langkah yang sesuai dengan penerapan disiplin positif adalah mencari alasan Asep melakukan tindakan tersebut, supaya mengetahui kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Asep. Jadi ada sebagian kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Asep, sehingga kita bisa menganalisa kebutuhan apa yang sesungguhnya ingin kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Asep ini gitu. Sehingga kita bisa menganalisa, yang pertama, bisa jadi Asep lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, itu kebutuhan yang pertama, atau bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, bisa jadi Asep merasa bosan karena menu bekal makan siang selalu sama. Nah, itu berkaitan dengan freedom. Kemudian yang ketiga, teman Asep menjadi perhatian kepadanya. Itu cinta dan kasih sayang gitu ya, love and belonging. Kemudian yang keempat, bisa jadi Asep merasa hebat karena ditakuti oleh teman-temannya. Berarti kebutuhan yang itunya adalah power atau kekuatan. Dan yang kelima atau terakhir, bisa saja Asep hanya iseng dan merasa senang mengganggu temannya gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berbicara mengenai motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi. Jadi motivasi perilaku yang kedua ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi motivasi itu ada yang sifatnya eksternal dan juga ada yang sifatnya internal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ketika melakukan itu berkaitan dengan keyakinan diri, ingin meningkatkan kompetensi diri, ingin meningkatkan keyakinan pada diri, maka ini sifatnya itu sifat motivasi yang internal. Apabila kita motivasinya itu karena menghindar dari hukuman, menghindar dari sanksi, atau karena kita ingin mendapatkan penghargaan, maka itu termasuk pada motivasi eksternal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya studi kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi karena saya mengajar matematika, jadi yang diangkat itu pelajaran matematika Bapak Ibu ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup. Jadi pada saat Pak Seno menanyakan pertanyaan, kemudian IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa Bapak Ibu refleksi begitu ya, atau bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, atau bisa ada tanggapannya dari Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Seno ya? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Seno terhadap IPA? Kemudian yang kedua, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah ini boleh Bapak Ibu menyampaikan. Silahkan apabila ada yang mau menyampaikan. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang disampaikan oleh Pak Seno? Boleh di... Silakan Pak Ridwan, boleh di... Silakan Bu Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu. Menurut saya tidak seharusnya Pak Seno melakukan hal tersebut, karena justru akan semakin anak itu akan mentalnya jadi down, mungkin jadi merasa bersalahnya bertambah dan belum tentu jadi bangkit untuk bisa fokus ke pelajaran matematika tersebut. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya Ibu Haja. Betul ya, jadi tindakan Pak Seno itu tidak seharusnya dilakukan terhadap IPA. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu, jawabannya tidak ada benar dan salah. Kesempatannya diberikan kepada Bu Rini. Silakan Bu Rini.
Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Didi, mungkin saya wabarakatuh. akan dari pertanyaan yang pertama dulu. Menurut saya, Pak Seno melakukan pertanyaan terhadap IPA itu, menurut saya itu ada benarnya. Sebab pada waktu pelajaran Pak Seno, IPA itu tidak memperhatikan Pak Seno, malahan dia menggambar di buku. Mungkin tujuan Pak Seno untuk membangkitkan kembali IPA agar memperhatikan pelajaran matematika. Nah, di sini ada yang salahnya. Salahnya Pak Seno itu pada saat anak-anak yang lain menertawakan, tak itu yang menjadi kesalahan Pak Seno. Harusnya Pak Seno dapat meredam anak-anak yang lain agar tidak menertawakan. Justru harus membangkitkan dia supaya dia bisa belajar lagi dengan Pak Seno. Itu kesalahan saya menurut saya, Mas. Tapi kalau Pak Seno itu kan tidak menegur Pak Seno, hanya membuat pertanyaan untuk dia. Tujuannya itu sering saya lakukan ketika anak-anak tidak memperhatikan. Saya untuk mengembalikannya dikasih pertanyaan. Tapi yang saya disayangkan di sini adalah Pak Seno membiarkan teman-teman IPA mentertawakannya, itu kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dede ya sama Ibu Badi berkaitan dengan studi kasus yang disampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh paslon itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi karena tidak memperhatikan Pak Seno. Ada jawaban yang lain, Bapak Ibu? Jadi konsekuensi IPA gitu, Bu ya. Bu Rini mau menjelaskan Pak. Baik. Kalau menurut saya ada dua-duanya, konsekuensi dan hukuman. Jadi ketika IPA bersikap seperti itu, dia akan ketika gitu konsekuensi yang dialami IPA kemudian ketika Pak Seno menyuruh ke depan itu semakin apa ya namanya, konsekuensi yang didapat IPA kemudian dapat hukuman juga, menurut saya gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya dari Ibu Rini ya, yang begitu luar biasa berkaitan dengan analisa studi kasus yang disampaikan mengenai perilaku Pak Seno, guru pelajaran matematika terhadap IPA, gitu ya. Baik, sebelum dijelaskan kita akan coba saya akan coba menyampaikan berkaitan dengan identitas dan identitas gagal dan identitas sukses gitu. Kan Bapak Ibu lihat ya, hampir. Baik, identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal kemudian itu berbicara tentang hukuman Bapak Ibu. Kemudian identitas sukses kita berbicara disiplin, dan disiplin itu di sana ada konsekuensi, dan yang kedua ada restitusi. Ketika kita berbicara hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ketika kita berbicara konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ketika kita berbicara restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian berbicara hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita bicara hukuman, itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika berbicara konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian ketika berbicara restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berbicara hukuman, di sana ada korban mendapatkan keadilan. Kemudian di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian ketika berbicara restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi restitusi itu kan penggantiannya, ganti rugi. Kalau bicara di ekonomi, begitu ya, Ibu Acit ya. Kemudian di hukuman, murid atau anak itu akan tersakiti gitu ya. Kemudian ketika berbicara tentang konsekuensi,
murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian ketika kita berbicara restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian kita masuk pada teknis begitu ya. Murid atau anak belajar. Jadi ketika kita berbicara hukuman gitu Bapak Ibu, menurut para ahli itu ada identitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Ketika berbicara hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Tetapi ketika berbicara konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan. Kemudian ketika berbicara restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian ketika berbicara hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian di konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Kemudian ketika di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian ketika berbicara hukuman, dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah hati, mengasingkan diri, tiba-tiba kemudian tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian ketika berbicara konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Kemudian selanjutnya adalah sudah diketahui atau masuk akal. Jadi konsekuensi itu anak sudah mengetahui apa yang akan didapatkannya ketika dia melakukan sesuatu. Kemudian di restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Baik Bapak Ibu, kita berbicara tadi tentang identitas gagal dan identitas sukses, mengenai hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Selanjutnya kita akan membahas atau berbicara mengenai hukuman Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, jadi dari guru langsung ke siswa atau ke murid. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu satu arah dari guru ke murid. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai konsekuensi Bapak Ibu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berbicara mengenai restitusi. Nah, ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004 gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, itu berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi.
Selanjutnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi sepertinya ini kata-kata yang kurang begitu familiar begitu ya, ketika berbicara dihukum oleh penghargaan. Alfie Kohn dalam bukunya ketika diwawancara begitu ya pada Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai hukuman atau penghargaan, kata Alfie Kohn itu justru yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian pembelajaran yang sesungguhnya seperti apa? Pembelajaran yang ketika siswa itu belajar, dan itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Bapak Ibu, selanjutnya yang ini kita berbicara tentang dihukum oleh penghargaan. Kita lanjutkan lagi. Penghargaan yang tidak efektif Bapak Ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan jika dan hanya jika. Jadi kalau di matematika itu jika dan hanya jika, berarti tidak boleh tidak. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut terus berperilaku yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan si A ingin terus melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan, begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, orang yang berusaha berhenti merokok, Bapak Ibu, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti itu tidak akan berhasil. Selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan merusak hubungan. Jadi yang sekarang penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu ya. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Kemudian, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menurunkan kualitas dan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan menghukum Bapak Ibu. Penghargaan menghukum.
penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, tentunya Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar, Bapak Ibu, saat seorang anak belajar pertama kali, mungkin anak dari Bapak Ibu yang sedang belajar di usia yang belia, ketika seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita itu bisa menggabungkan dari huruf-huruf menjadi kata, kemudian dari kata itu sehingga bisa membacanya, sesungguhnya ketika anak itu sudah bisa membaca itu, dan itu merupakan bentuk penghargaan yang sesungguhnya terhadap anak. Jika kita memberikan penghargaan, nah kemudian anak itu bisa baca nih. Kemudian kita memberikan penghargaan kepada seorang anak itu. Pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian Bapak Ibu, itu hal yang kadang tidak kita sadari begitu. Anak sesepedahan, kemudian bisa naik sepeda. Ketika anak itu bisa naik sepeda, itu sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya terhadap anak. Namun ketika kita memberikan hadiah karena anak sudah bisa naik sepeda, maka hadiah itu akan menghapuskan penghargaan sesungguhnya yang terjadi secara alami terhadap anak. Jadi Bapak Ibu, kita harus membangun motivasi diri siswa dengan penguatan yang bersifat nasihat, yang menuntun, bukan nasihat yang bersifat menakut-nakuti. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya restitusi posisi kontrol guru. Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol guru. Diana Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser dan kemudian Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama, penghukum. Jadi posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, itu merupakan posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol itu yang pertama penghukum, kemudian kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Lalu posisi kontrol apa yang ideal bagi kita untuk diterapkan terhadap siswa? Mari kita simak video yang akan diputar.
Kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi membuat anak merasa bersalah, Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kalau sekarang posisinya itu sebagai teman, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara
Kalau yang ini Bapak Ibu posisinya itu guru sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Baik Bapak Ibu, itu barangkali tayangan video berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua membuat anak merasa bersalah, kemudian ketiga teman, kemudian keempatnya pemantau, dan kelima manajer. Dan posisi kontrol manajer ini merupakan posisi yang ideal dan direkomendasikan untuk dilakukan oleh setiap guru. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi, itu tadi ada motivasi yang sifatnya eksternal dan ada motivasi yang sifatnya intrinsik. Kemudian ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Kemudian perilaku kontrol negatif. Perilaku kontrol negatif itu ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol positif itu sebagai teman dan pemantau. Kemudian perilaku kontrol diri itu sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, di sini ada simulasi berkaitan dengan guru berbuat, guru berkata, kemudian hasilnya seperti apa. Ketika guru berbuat di posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian di posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian guru itu melakukan berceramah, gitu ya, menceramahi, menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap murid. Kemudian kalau teman, posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur, gitu ya, dan manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Nah itu di teori kontrol atau menghukum, di teori kontrol menghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Jadi kamu tuh sudah mengecewakan bapak atau kamu tuh sudah mengecewakan ibu. Nah itu kemudian akan membuat anak merasa bersalah. Kemudian ketika teman, seorang guru itu berkata seperti ini, lakukan untuk bapak ibu ya. Ya sudah nanti, atau bapak ibu bantu bereskan, gitu ya. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang, gitu ya. Kemudian kalau posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, gitu ya. Jadi itu posisi kontrol manajer, gitu ya. Kemudian hasilnya, kalau penghukum ya, hasilnya kalau dilakukan itu membentak. Kemudian jadi anak itu jadi biasa membentak, kemudian pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, gitu ya. Terus kalau misalkan teman, itu akan ketergantungan. Jadi murid itu akan ketergantungan terhadap guru. Kemudian kalau pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Dan terakhir kalau manajer, hasilnya itu menguatkan watak atau karakter. Karena itu akan berdampak pada kemampuan pemecahan masalah terhadap murid, begitu Bapak Ibu. Kemudian ini berkaitan dengan murid. Kalau tadi berkaitan dengan guru, gitu ya. Murid berkata, ketika di posisi penghukum itu saya tidak peduli, itu kata murid. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian kalau di posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Kemudian kalau di posisi pemantau, murid itu akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Atau jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Tapi kalau misalkan di posisi manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik dan titik-titik, gitu ya. Kemudian dampaknya pada murid, kalau penghukum, murid itu akan mengulangi kesalahan berulang kali.
perilaku menjadi lebih agresif begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, dampak pada murid itu akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga begitu ya. Dan selanjutnya kalau di posisi teman, dampak terhadap murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Selanjutnya di posisi pemantau itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman begitu Bapak Ibu ya. Dan di posisi manajer itu akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu dampak pada murid begitu. Selanjutnya kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Ketika posisi penghukum itu murid akan meletakkan guru di luar dunia atau di luar dunia yang berkualitas gitu. Berkaitan dengan membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Dan kalau posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu, itu kaitannya dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisikan begitu ya. Di sana ada pertanyaan atau kalimat, kemudian siapa yang mengatakan. Jadi di sana ada siapa yang mengatakan. Pada tabel ini, jadi kita coba mengisi siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Apakah posisinya penghukum, apakah posisinya merasa anak bersalah, atau posisinya teman, pemantau, atau manajer. Yang pertama Bapak Ibu, pernyataannya atau kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, menurut Bapak Ibu, siapa yang mengatakannya? Posisi penghukum, posisi pemantau, atau posisi apa? Oke, yang pertama posisi menghukum gitu ya. Kita coba cek apakah benar posisi menghukum. Nah, yang pertama itu ketika saya kecewa sekali dengan kamu, nah, maka posisi itu akan membuat rasa bersalah gitu. Jadi posisi merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah, kalau itu posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah penghukum, pemantau, penghukum Bapak Ibu? Baik, kita cek apakah penghukum. Nah, betul ya. Jadi ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, kita diposisikan sebagai penghukum gitu ya. Posisi kontrolnya itu penghukum. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, itu posisinya apa Bapak Ibu? Oke, posisinya teman ya. Kita cek, betul ya. Posisinya teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, kita cek apakah betul pemantau. Oke, betul ya. Jadi posisi kontrolnya adalah pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Coba, posisinya apa Bapak Ibu? Oke, manajer ya. Jadi pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu posisi apa? Penghukum itu. Oke, kita cek posisinya adalah penghukum, betul ya. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Oke, ini posisinya pemantau. Selanjutnya, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Posisinya apa? Membuat merasa bersalah. Oke, kita cek posisinya penghukum. Selanjutnya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu?
Oke, kita cek posisinya adalah teman. Selanjutnya, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Oke, kita cek apa? Bu Dewi penghukum, kalau yang lainnya apa? Membuat merasa bersalah. Oke, kita cek ya. Penghukum, betul. Bu Dewi luar biasa ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Oke, posisinya adalah manajer, betul ya. Nah, itu posisi kontrol ketika kita melakukan sesuatu terhadap murid kita, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang di belakang bisa bergabung ke depan, gitu ya, supaya bisa lebih dekat dan supaya lebih jelas penyampaiannya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kaitannya dengan keyakinan kelas, gitu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke. Coba Bapak Ibu, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, Bapak Ibu? Apakah karena peraturan lalu lintas? Apakah karena takut ditilang? Apakah karena keselamatan? Nah, ketika kita berbicara berkaitan karena tidak ingin ditilang atau karena supaya di jalan bebas, nah itu kita maksudnya pada motivasi eksternal yang tadi, karena peraturan, gitu ya, atau berkaitan dengan peraturan-peraturan kelas. Tapi ketika berbicara karena demi keselamatan, maka kita berbicara itu sudah pada keyakinan, Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama berarti keyakinannya apa, Bapak Ibu? Keyakinan itu adalah keselamatan. Kemudian kalau yang kedua apa, Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan itu tentang kesehatan, ya. Kemungkinan jawaban Anda untuk kesehatan dan atau keselamatan. Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya berkaitan dengan makna keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen itu ya, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya pembentukan keyakinan di dalam kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu ya. Bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakangnya, gitu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi seperti misalkan gini, keyakinan kelas
tidak boleh terlambat masuk kelas. Maka itu kita buat dengan pernyataan positif, datang ke kelas tepat waktu, gitu ya. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, berikut contoh mengubah peraturan kelas menjadi pembentukan keyakinan kelas. Baik, Pak Fikri boleh dibacakan nanti ya. Peraturan kelas, Bapak Ibu, kembalikan barang ke tempatnya. Tapi ketika berbicara tentang kebajikan universal, nah itu maksudnya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah itu kebajikan universalnya saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah itu menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keamanan dan saling menghormati. Kemudian dilarang menggunakan titik-titik. Nah dilarang menggunakan itu maksudnya pada kesehatan atau keamanan, gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu kebajikan universalnya kesehatan dan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker itu kebajikan universalnya kesehatan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor itu berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Kemudian dilarang membawa mainan atau sekarang itu lato-lato gitu ya. Itu keamanan. Kemudian saling menghormati. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, cara menyusun keyakinan kelas, pertama berkaitan dengan budaya positif. Kemudian yang kedua lingkungan positif. Yang ketiga keyakinan kelas, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati, komitmen, kesehatan dan keamanan. Kemudian peraturan kelas kaitannya dengan jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman, jangan mengerjakan PR di sekolah, jangan terlambat sekolah, rapikan buku setelah dipakai, cuci tangan dan pakai masker. Baik, selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan contoh keyakinan kelas ya. Kita langsung pada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah suatu bentuk untuk menguatkan karakter peserta didik atau menguatkan karakter dari murid begitu ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan menciptakan kondisi bagi siswa agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu ya. Jadi itu tujuan dari segitiga restitusi. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kemudian kita menanggapinya dengan melakukan segitiga restitusi, itu akan memperkuat anak ketika kembali kepada kelompoknya. Misalkan ketika tadi kasus IPA yang sama Pak Seno ya. Jadi kalau Pak Seno menggunakan segitiga restitusi, IPA itu tidak akan merasa dirinya seperti tadi gugup, canggung dan sebagainya gitu ya. Jadi segitiga restitusi itu nanti akan menguatkan karakter yang ada pada siswa yang mengalami masalah. Kemudian guru memposisikan diri pada posisi manajer dengan mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa dengan cara yang pertama membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan introspeksi dampak dari kesalahannya. Kemudian
selanjutnya yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, itu penerapan dari segitiga restitusi. Bu Elsa, Bu Sita boleh di depan duduknya, dan ibu-ibu yang lainnya. Selanjutnya kita akan berbicara berkaitan dengan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas gitu ya. Menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Maka itu akan menstabilkan identitas siswa ketika siswa atau murid melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa? Atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian untuk kedepannya kamu akan melakukan apa. Nah, itu penerapan dari segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu adalah cara-cara mengatakan atau kalimat-kalimat pada tahapan segitiga restitusi berkaitan dengan menstabilkan identitas. Dan terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan tahapan segitiga restitusi, yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini memungkinkan terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka, gitu ya. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, gitu ya. Selanjutnya, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah, gitu. Jadi kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, kemudian kita menghakiminya, justru dia itu akan tetap menjadi bagian daripada masalah, gitu ya. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Baik Bapak Ibu, selanjutnya menanyakan keyakinan, gitu ya. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita pada dasarnya termotivasi secara internal.
Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tindakan laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, gitu ya. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan diseminasi atau sosialisasi berkaitan dengan budaya positif, begitu ya. Budaya positif berkaitan dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada tayangan, begitu ya. Tayangan berkaitan dengan contoh penerapan dari segitiga restitusi. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Ibu, Bapak, itu tadi penerapan berkaitan dengan segitiga restitusi, gitu ya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk membuat anak yang awalnya merasa bersalah atau identitas gagal itu menjadi identitas
sukses begitulah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi tahapan dari segitiga restitusi gitu ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau aturan atau keyakinan gitu ya. Keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai untuk memperbaiki masalahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, jika permasalahannya ringan, maka tidak perlu melakukan tahapan segitiga restitusi secara berurutan. Kita dapat dengan langsung menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian yang kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Begitu Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif, diseminasi pada kali ini berkaitan dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Buah durian berdaur sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bermanfaat, ya. Allah